Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan kembali, mungkin bisa lewat WA atau pemanggilan. Ini materi kedua Bapak Ibu pada siang hari ini adalah praktek manasik umroh dan kemudahan bagi lansia. Ini kenapa tahun ini berbeda dengan tahun kemarin pasca pandemi? Kalau kemarin memang dibatasi maksimal usia sekian. Saat ini yang diutamakan justru adalah jamaah lansia. Otomatis nanti dari sisi fisik dan lain sebagainya akan berbeda dengan jamaah-jamaah yang insya Allah semuanya tetap semangat, tetap sehat. Sebelum beliau menyampaikan materinya, akan saya bacakan. Nama beliau adalah Bapak Haji Aidi Johansa. Ini beliau tak mau menyatukan dengan karena beliau ini tempat aslinya jauh Bapak Ibu. Ini teman saya waktu SMA, jadi sama-sama petualang masuk ke Jogja tahun 87 Bapak Ibu. Saya dari Jawa Tengah, beliau ini jauh dari Kalimantan. Ini beliau dari sana, kalau ada yang bisa belajar dan disilahkan. Sekarang beralamat di Patalan Bandung. Nomor HP di pertanyaan sakit itu catat nomor HP beliau 082 134 61 65. Jadi kalau saya ulangi 082 134 61 65. 6561 kurang sudah kelihatan. 082 134 61 561. Saat ini beliau adalah Pak Bidan yang menangani gerakan haji tingkat tinggi. Maka mohon nanti waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu, pada acara yang kedua ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang manfaat. Mari kita awali, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman saya di seksi PHU Kota Yogyakarta, alhamdulillah hadir Pak Kasih, Pak Tahrir beserta jajarannya, termasuk Pak Moderator. Yang saya hormati dan saya muliakan calon tamu Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Kemarin pas saya ndereke Pak Dirjen, kita ketemu di masjid di Ponorogo nggih. Sudah ketemu. Bapak Ibu, tentu saya mengucapkan selamat atas rencana keberangkatan Bapak Ibu semua, dan monggo dipersiapkan sebaik-baiknya, termasuk acara manasik haji pada kali ini. Tentu ini adalah merupakan wasilah sarana, mudah-mudahan dengan perjuangan Bapak Ibu untuk senantiasa mengikuti manasik haji yang tidak lelah-lelahnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali mengikuti kegiatan manasik, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun oleh kelompok bimbingan ibadah haji maupun umroh. Harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu itu menjadi wasilah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan ibadah haji
semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang namanya haji itu merupakan panggilan Allah. Jadi panjenengan berangkat haji itu adalah sebuah kemuliaan. Tidak semua orang pada tahun ini bisa berangkat. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya insya Allah sudah mempersiapkan diri dengan segala sesuatunya. Yang pertama tentu Bapak Ibu harus melunasi ibadah haji. Pun lunas nih? Alhamdulillah. Mohon izin deh saya sambil jalan deh Bapak Ibu biar nggak ngantuk saya. Yang kedua Bapak Ibu sudah dapat koper? Ampun deh. Alhamdulillah. Yang ketiga sudah punya paspor? Sudah semua? Sudah ye, alhamdulillah. Paspornya di mana sekarang? Tidak dibawa panjenengan toh? Harus dikumpulkan ye. Jadi harus dikumpulkan paspornya itu. Nanti akan kita proses visanya dan tentu nanti akan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti sampai asrama haji Donohudan. Jadi ketika jenengan sampai sana kita akan membagikan paspor panjenengan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu sudah bio-visa nggih? Sudah nggih, karena itu syarat untuk mendapatkan visa. Alhamdulillah kalau semuanya sudah lancar berarti insya Allah tinggal persiapan berangkat. Bapak Ibu tergabung kloter berapa? Nomor berapa? 50 terus 52 apa 50? Sekarang 50. Ya memang ada perubahan Bapak Ibu. Jadi kita membentuk kloter itu setelah pelunasan tahap pertama. Perkiraannya waktu itu jamaah Jogja itu 3.147. Kemudian ditambah Jawa Tengah sekitar 30.000, berarti kita itu 33.000. Jadi ternyata pada saat pelunasan tahap pertama itu ada 10% lebih Jogja itu yang tidak melunasi. Jadi kuotanya 3.100, ternyata yang tidak melunasi 401. Jawa Tengah kuotanya 3.000, yang tidak melunasi 3.000. Ya, berarti kan 10% lebih kalau itu. Ya. Akhirnya kloternya kan maju. Ya, ada 10 kloter yang kosong. Ya, kosong. Akhirnya kemarin kita rapat lagi. Akhirnya Jogja yang mestinya mulainya itu kloter 46, ya 46, 47, 48 sampai 54, maju menjadi kloter 44 mulainya. Ya, kita kan 9 kloter nggih. 9 kloter. Mulai kita itu 44, 45 sampai 52. Maju kan? Kalau kemarin kan terakhir 54 ya. Sekarang maju kita 2 kloter. Ya. Akhirnya kemarin saya sudah buat konsep ya, yang kloter 50 menjadi kloter 44. Ada yang masuk kloter 50 enggak di sini? Enggak ada kan? Tidak ada. Karena kloter 50 jadi 44 itu full Sleman. Ya. Kloter 46 maju menjadi 45 dan seterusnya. Jadi 47 maju dan seterusnya, ya. Jadi kemarin yang kloter 54 jadi 52. Nah, kota kloter pinten?
52 ya, menjadi 50. Alhamdulillah kota utuh ya. Jadi kota itu kemarin mau saya pecah jadi 3. Ternyata kasihnya protes. Kita rapat pengkloter itu sampai 4 hari Pak ya, karena datanya itu berubah terus ya, berubah. Alhamdulillah ditemukan konsep sing terbaik kemarin ya. Kota utuh, Gunung Kidul bagi 2 ya, Kulon Progo utuh ya, itu. Alhamdulillah nanti panjenengan insya Allah masuk pada kloter 50. Masuk asrama haji tanggal berapa? Tanggal 7 Juni. Jam pinten? Jam berapa? Ayo lihat jadwalnya. Jam pinten ku Pak? Jam 15 itu masuk asrama haji Dono Hudan. 4 jam sebelumnya jenengan sudah siap. 4 jam berarti kalau itu masuk jam 15, jam 14, jam 13, jam 12, jam 11 jenengan harus sudah siap ya. Itu biasanya jemaah itu prosesnya lama ya. Biasanya panjenengan tuh 4 atau 5 jam sudah diundangi oleh panitia ya. Nah kan datangnya nggak bareng tuh niku, nggak bareng, tapi berangkatnya harus bareng ya, harus bareng. Makanya jenengan kuncinya sukses jamaah kloter itu disiplin. Apa Bu? Disiplin ya, itu kuncinya. Pertama disiplin jadwal. Jadwalnya masuk asrama jam 15, tidak boleh mundur. Kalau jenengan mundur itu masuk kloter berikutnya ya. Karena di setiap hari kita di Solo itu menerima rata-rata 4 kloter Bapak Ibu, 4 kloter ya. Kalau ada yang mundur otomatis yang kloter berikutnya akan masuk ya. Nah kasihan jemaahnya, jemaah nanti 9 bis itu 8 bis nanti keleleran di sana antri. Karena setiap kloter itu proses pemeriksaannya, penerimaannya itu sekitar 3 jaman ya. Jadi jenengan nanti berangkat dari sini misalnya jam berapa? Jam 13 ya, kan 2 jam lah kan, jam 13, jam 14 berarti jam 15 pas di sana. Insya Allah nanti dikawal panjenengan ya. Sampai di sana harapannya panjenengan nanti dikumpulkan sesuai kloter ini, sesuai rombongan ya. Yang pertama tentu diperiksa kesehatan terakhir kali sebelum berangkat ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat deh, Allahumma amin. Biasanya penyakit jamaah ketika masuk itu pertama kelelahan ya, kecapean. Apalagi yang punya asma. Apa itu asma? Sesek ya, sesek. Dulu ada jemaah saya, bapak ibunya sudah sepuh mau berangkat haji. Kemudian karena merasa sudah sepuh dia ngajak anaknya. Harapannya anaknya ini yang mendampingi dia. Ternyata sampai di asrama haji malah anaknya yang kecapean ya, kecapean, sakit, dan sakitnya asma, sesek. Akhirnya apa? Bapak ibunya bisa berangkat, anaknya nggak bisa berangkat, hanya sampai Dono Hudan saja ya, terpisah ya, diobati dulu di sana. Maka Bapak Ibu, pada saat panjenengan mau berangkat, ya pokoknya siapkan lahir dan batin, ya siapkan. Nah Bapak Ibu, jadi
insya Allah nanti Bapak Ibu nanti di asrama haji sana nginap sekitar 1 hari 1 malam. Panitia menyiapkan makan 3 kali, snack 2 kali. Jadi cukuplah. Jadi jenengan nginap di sana dapat makan, dapat minum, ya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu jenengan antisipasi ya monggo sampai di sana ya istirahat yang cukup. Karena panjenengan akan segera berangkat. Apalagi Bapak Ibu yang ya mungkin merasa capek dan sebagainya. Tahun ini Bapak Ibu jamaah haji kita itu kebanyakan lansia. Artinya 1:3. Dalam satu kloter 300 misalnya, ya 100-nya lansia. Ya, yang 200 ya di bawah lansia lah. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan praktek manasik umroh dan kemudahan bagi lansia. Monggo Pak. Nah ini Bapak Ibu, usia hidup di Indonesia alhamdulillah semakin tinggi, termasuk di Yogyakarta. Yogyakarta ini menurut survei ya usia rata-rata hidupnya lebih tinggi, ya. Jadi hidup di Yogyakarta itu usianya itu semakin tinggi, semakin panjang. Walaupun di Yogyakarta ini menurut survei rasio antara kaya dan miskin itu tinggi, ya. Jadi jurang perbedaan orang kaya dengan miskin itu tinggi, malah tertinggi di Indonesia. Tapi survei juga membuktikan bahwa orang yang paling bahagia itu orang yang ada di Jogja. Tepuk tangan boleh deh. Jadi ternyata antara kemiskinan dengan kebahagiaan di Jogja itu seolah-olah nggak paralel. Artinya orang yang miskin itu belum tentu orang tidak bahagia. Di Jogja itu bahagia. Bahagia. Nah ini Bapak Ibu, jadi usia hidup alhamdulillah semakin panjang. Lanjut Pak, coba Pak. Proses menua adalah proses perubahan biologis. Ya, artinya kalau panjenengan ya pasti tua, ya. Nggak mungkin kita ini muda selamanya. Nggak mungkin. Kita akan menjadi tua dan itu adalah fitrahnya manusia. Lahir, bayi, menjadi besar, menjadi muda dan seterusnya menjadi tua dan kembali lagi kepada Allah. Lanjut. Faktor-faktor dalam proses penuaan, keturunan, gaya hidup, makanan, penyakit yang sedang diderita atau pernah dialami, ya, lingkungan sosial dan pengendalian emosi. Ya, ini penting. Makanya jenengan besok itu kan banyak ketemu manusia, gitu. Jenengan ini harus bisa mengendalikan emosi. Harus bisa. Minimal dengan senyum. Tabassumuka bi akhika sodaqah. Senyummu terhadap saudaramu menjadi sedekah. Ya, ketemu teman satu kamar, paling tidak saling sapa, ya, saling menyapa, itu sudah sedekah. Jadi ibadah itu jangan hanya dikira sembahyang, puasa, zakat, tapi termasuk senyum saja bisa sedekah, menjadi ibadah. Maka Bapak Ibu panjenengan nanti dalam satu kloter itu dia dari manapun, apakah itu dari Bantul, dari Kulon Progo maupun yang lain, panjenengan adalah sebuah keluarga besar, ya. Panjenengan harus saling tolong menolong. Itu udah ibadah. Jadi jangan dikira dengan ibadah itu haji melempar jumroh saja. Tidak. Banyak hal bisa menjadi ibadah. Ya. Lanjut Pak. Perubahan fisik kulit dan rambut. Ya, kulit mulai keriput, rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam katanya, ya. Dan seterusnya. Ya. Penyakit kronis lansia, stroke. Nah,
hipertensi, ya. Itu apa tuh? Osteoartritis itu apa? Tulang ya. Dan seterusnya. Gula dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini Bapak itu lansia itu ada yang menyebut mulai umur 70 sampai 74 tahun. Itu lansia saja. Jadi kalau sudah umur 60, 74 itu lansia. Lalu ada lansia tua 75 sampai 90. Lansia sangat tua 90 tahun. Yogyakarta ini haji jemaah yang tertua itu umurnya 98 tahun. 98. Di Indonesia tahun ini yang tertua umurnya 118 tahun. 118 tahun adanya di Jawa Timur, Madura. Ya, itu luar biasa. Masih sehat beliau? Ya, masih kuat lah jalan-jalan karena petani ya. Jadi ini kriteria usia. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, usia harapan hidup di Indonesia memang semakin tinggi ya. Akhirnya ya lansianya semakin banyak. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kita beribadah ada prinsip yang namanya kemudahan. Allah itu meminta kita untuk beribadah, tentu juga melihat situasi kondisi kita. Misalnya sembahyang, kalau sehat ya berdiri, ya kan? Tapi kalau kita sakit ya boleh duduk. Kalau duduk pun tidak bisa, boleh berbaring, ya kan? Kalau berbaring pun tidak bisa, terus disolatkan. Artinya ya ibadah kita itu menyesuaikan saja. Allah itu tidak membebani kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu tidak membebani kita, menyesuaikan dengan kita. Ya. Maka Bapak Ibu, jadi ada prinsip kemudahan. Lanjut Pak. Ada bentuk kemudahan itu ada 7 macam. Yang pertama pengguguran. Contohnya gugurnya kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu. Gugurnya kewajiban berdiri dalam sholat bagi lansia yang tidak mampu berdiri. Ini yang pertama. Jadi haji itu kan rukun Islam yang kelima. Tapi jika tidak mampu ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya, itu gugur kewajibannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, pengurangan. Contohnya sholat qashar, sholat yang boleh diringkas 4 jadi 2. Misalnya dengan bepergian, kan boleh, ya boleh. Lalu yang ketiga penggantian, tayamum. Wajibnya itu kan berwudu ketika kula panjenengan mau sholat. Tapi ketika situasinya nggak dapat air, maka boleh dengan tayamum. Ya, boleh tayamum. Ini namanya pengguguran. Lalu yang keempat mendahulukan. Contoh jamak takdim. Ya, misalnya jenengan besok di Arafah, ya, jenengan mabit atau wukuf di Arafah itu kan ya waktu zuhur. Nah, sholat zuhurnya itu dijamak dengan sholat asar, digabung. Kemudian juga dikosor, ya. Ketika jenengan wukuf sampai maghrib, nah dianjurkan kan kita sholat maghribnya di Arafah itu. Sholat maghrib gabung dengan isya. Nah itu namanya penggabungan atau mendahulukan. Yang kelima mengakhirkan, namanya jamak takhir. Yang keenam perubahan. Contohnya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat di masa perang.
sholat dalam suasana ketakutan. Kemudian yang ketujuh, prioritas yang fardu dalam ibadah. Contoh, mendahulukan ibadah umroh atau haji daripada umroh sunnah. Jadi umroh wajib harus dilakukan, tapi panjenengan boleh saja melaksanakan umroh sunat kalau jenengan kondisinya sehat, mampu. Tapi kalau kondisi jenengan tidak mampu, lemah, ya sudah, cukup umroh wajibnya saja. Ya, begitu. Lanjut, Pak. Lalu yang kedua namanya ada rukhsah. Di samping kemudahan ada keringanan. Ya. Jadi dalam hukum Islam itu ada namanya azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula sebagai aturan umum bagi setiap mukallaf di semua kondisi, seperti sholat, zakat, ya, puasa dan lainnya. Sedangkan rukhsah adalah hukum yang disyariatkan karena adanya ujur, ya, jadi namanya keringanan. Lanjut saja biar cepat. Ada 7 sebab yang melatar belakangi munculnya rukhsah. Nah, ini yang pertama, bepergian. Jadi kita sholat kan kalau di rumah kan harus tamam, ya, sempurna. Tapi ketika panjenengan berangkat haji, ini namanya menjalankan perjalanan jauh. Ini boleh meringkas sholat. Ini, ya. Wa idza darabtum bil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas sholat. Jika kalian bepergian, maka tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Jadi boleh jenengan menjamak dan meringkas. Yang kedua, sakit. Nah, tayamum misalnya, ya. Panjenengan misalnya sakit, kalau kena air lukanya misalnya semakin parah, maka jenengan boleh tidak berwudu tapi bertayamum, ya, gitu. Dipaksa. Nah, ini orang dipaksa juga, ya, bisa ada keringanan. Lupa. Nah, lupa itu ya nggak ada hukumnya. Lali sholat, pripun? Ada hukumnya ya nggak apa-apa. Kalau lali bener, lupa bener ya nggak ada dosa, ya. Tapi jangan dilupa-lupain, gitu. Eto-eto lupa, ben ora sholat, jangan, ya. Jadi kalau lupa, ya, ini ada keringanan. Tidak tahu. Nah, tidak tahu, ya. Tapi dalam haji, Bapak Ibu, pernah terjadi begini. 2015 ada satu bis jemaah haji dari Indonesia berangkat dari Madinah. Mestinya ketika dia berangkat dari Madinah ini dia harus mampir di miqat, namanya Bir Ali. Pada saat itu mereka ini, ya, berangkat, ternyata sopirnya nggak tahu miqat itu di mana. Bir Ali itu nggak tahu dia, karena sopirnya orang luar, ya, orang luar Arab, Mesir, Pakistan, ya. Akhirnya jemaah haji ini sampai hampir kota Madinah, hampir masuk kota Mekah. Akhirnya ributlah jemaah. Katanya dalam pelajaran manasik kita ini harus mikot, gitu. Mikotnya di Bir Ali. Padahal dari Madinah ke Bir Ali itu jaraknya hanya ya paling 1 jam, gitu. Ini sampai hampir 6 jam nggak tekan-tekan, nggak nyampe-nyampe. Ternyata sudah masuk kota Mekah. Akhirnya ributlah jemaah ini, bertengkar mereka, protes. Ternyata sopirnya nggak tahu yang namanya Bir Ali itu nengendi. Ini satu bis sendiri, ya. Maka dalam fikih haji, ketika orang sudah melewati miqat, ada beberapa hukum. Pertama, harus kembali ke Bir Ali, ya kan? Aduh,
kembali lagi 6 jam. Ya. Akhirnya nggak dilakukan itu. Yang kedua ya boleh, tapi bayar dam. Karena ihram dari mikot itu hukumnya wajib. Kalau ihramnya sendiri hukumnya rukun. Ya, jadi berpakaian ihram itu rukun, tapi niat dari mikot itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau kita tidak melaksanakan niat dari Bir Ali itu boleh, tapi harus membayar dam. Damnya berapa? Potong kambing. Potong kambing kabeh 1 bis. Bayangkan itu ya. Kambing sekarang berapa harganya? Sekitar 600 real, 500 real. 500 kali 4.000 berarti 2 juta. Jenengan sanggup dipingkos pinten? 750 real. Kurangi dam 1. Nanti bayar dam tamatu 1 lagi. Kurang dong jenengan. Ya kan? Hati-hati jangan kena dam. Ya. Ketika panjenengan melewati hukum-hukum ini di haji ada dendanya, ada damnya. Ya. Damnya itu bisa potong kambing, bisa puasa, bisa sedekah, dan damnya juga macam-macam. Bisa potong kambing, bisa potong unta. Ya. Unta mahal lagi. Maka nanti sangunya pripun jenengan. Ya. Jadi semuanya itu ketika jenengan berhaji ataupun umroh itu ada larangan-larangan ihram. Itu harus dijaga. Ada 3 larangan dalam haji maupun umroh, tapi tidak ada damnya. Tapi paling banyak dilakukan. Apa itu? Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah niat haji tidak boleh berbuat rofas. Rofas itu apa? Berbuat saru-saru, parno-parno, enggak boleh. Jenengan tawaf mubeng Ka'bah, laki-laki perempuan, gitu. Tidak ada batasnya di sana. Semuanya tergantung panjenengan. Ya, niat ibadah atau tidak. Maka larangannya orang haji, pertama, jangan berbuat rofas. Yang kedua, tidak boleh berbuat fasik. Fasik itu berbuat, misalnya waktu tawaf nih, gandeng kuat, senggol sana, senggol sini, tendang kemana sini. Nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ada uang temannya jatuh, diambil. 1 kamar misalnya, 1 kamar 5-6, ada yang bawa duit banyak, diambil, nggak boleh. Pala rofasa wala fusuqa wala jidal, dan jangan bertengkar. Larangan haji itu 3 hal ini aja yang tidak ada damnya. Tapi ini paling banyak dilakukan jemaah. Kalau ada damnya bangkrut Pak jenengan. Bertengkar itu biasa. Ya. Gara-gara 1 kamar ada 5-6 orang, 1 senangnya pakai AC, 1 enggak, gitu. 1 senangnya ketika tidur dimatikan lampunya, yang lain peteng-petengan. Ini bisa membuat sebuah potensi untuk pertengkaran, potensi untuk jidal. Makanya Bapak Ibu, bekal jemaah haji itu 3 S. S pertama apa? Sabar. Y. Kedua apa? Sabar. Ketiga, sabar. Pokoknya bekalnya itu Bapak Ibu. Ya. Mumpung jenengan urung mangkat tak kandhani iki. Sebab nanti kalau udah di sana, petugas ngomong sabar ya Bu, antri masuk lift, gitu. Antri loh iki. Bar sholat maghrib di Masjid Nabawi,
kabeh mulih kan, apalagi habis isya, kabeh mulih. Padahal liftnya itu ya hanya itu aja, antri. Nah, kalau jenengan nggak sabar, wallahu alam. Aduh, jidal. Saya pernah itu nyun sewu di Masjidil Haram lihat wanita jambak-jambakan. Ya. Bertengkar. Suami istri juga bisa bertengkar. Ya. Hati-hati kalau suami istri, kalau dia tengkar di sana pulang ke tanah air bahaya. Sok mulih tak pegat menunggu. Maka Bapak Ibu, teman sing paling apik kata Nabi adalah teman dalam perjalanan. Kalau jenengan ini apik perjalanan panjenengan ini, itu akan menjadi sahabat yang terbaik. Ya. Jadi kalau ingin mencari teman sing apik tenan itu cari teman dalam perjalanan. Kalau apik, insya Allah apik. Karena akan diuji perjalanan panjenengan. Ya diuji. Maka Bapak Ibu monggo nggih. Jadi di sini. Yang selanjutnya nomor 6, kesulitan yang tak bisa dihindari. Boleh. Kalau jenengan misalnya makan harus daging yang halal. Tapi ketika di hutan nggak ada lagi daging yang halal, kan boleh makan yang haram, misalnya makan babi. Kalau nggak ada misalnya daging selain binatang yang sudah jadi bangkai, itu bisa menjadi halal. Ini namanya kesulitan, ya. Pada saat darurat boleh. Kemudian dalam kondisi lemah, jemaah haji simbah-simbah kudu mabit di Mina. Mestinya kan melempar jumroh, melempar jumroh. Tapi karena jaraknya jauh, Bapak Ibu, dari tenda ke Mina ke Jamarot itu kan jauh. Nah, simbah-simbah ya cukup di tenda saja. Cukup diwakilkan kepada yang muda-muda, yang kira-kira kuat. Ibu misalnya, aku kuat kok jalan. Dan saya wakili nyembah melempar untuk jenengan. Kadang jemaah itu memaksakan diri untuk bisa berangkat ke Jamarot. Akhirnya 10 meter leren. Padahal jaraknya bisa 3 kilo, 4 kilo, Pak. Ya. Saya pernah itu ngancani simbah-simbah. Saya nggak tahu dia berangkat, biasanya mewakilkan, ya, mewakilkan. Ternyata hari itu beliau memaksakan diri untuk berangkat melempar jumroh. Katanya pingin lihat Jamarot, pingin lihat. Ya. Akhirnya ya kondisinya begitu. Jadi 10 meter berhenti leren, ya. Di sana nggak ada kendaraan, Pak, nggak ada motor, nggak ada kursi roda itu, ya. Semuanya. Maka Bapak Ibu, ya bagi yang lemah ya menyesuaikan saja kondisinya, nggak ada apa-apa, ya boleh. Karena ini adalah kemudahan rukhsah yang diberikan Allah. Lanjut Pak. Lanjut saja. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu umroh. Nah jenengan itu nanti kalau gelombang pertama berarti jenengan harus dari Donoudan ke Madinah baru ke Mekah. Tapi jenengan kan kloter berapa tadi? 50 kan? 50. Berarti jenengan itu gelombang kedua. Gelombang kedua itu dari Donoudan Solo, kemudian naik pesawat menuju Jeddah. Jenengan gelombang kedua ini diharapkan sudah berpakaian ihram ketika di Donoudan. Otomatis kain ihram panjenengan jangan dimasukkan koper, tapi dimasukkan dalam tas tentengan. Berapa banyak jenengan bawa kain umroh? Ya 3 saja cukup. Ya 3 cukup.
Kalau satu kan diselendangkan, ya. Kalau yang dua itu ya untuk jaga-jaga, ya. Karena ini dililitkan di sini. Harapannya Bapak Ibu ya, kalau kotor bisa ada gantinya. Atau kena najis, ya. Pernah itu dulu saya ke Arafah naik bis. Naik bisnya ketika ke Arafah itu mestinya kan kapasitas bis itu paling 40 orang, 50 lah maksimal. Itu harus diisi 80 orang, ya, 80 orang. Mestinya satu kloter itu 8 bis. Maktab hanya menyiapkan 4 bis saja, karena kalau 8 bis macet nggak bisa jalan itu bis-bis. Setiap kloter siapkan 8 bis, nggak mungkin jalan, ya. Maka kebijaksanaannya di Arab itu pokoknya satu kloter disiapkan 4 bis saja. Otomatis jenengan nanti akan masuk ke dalam bis tidak lagi sesuai rombongan. Sing penting masuk bis, ya. Yang dapat duduk ya alhamdulillah, yang enggak ya sudah, ya, berdiri. Nah waktu itu ada simbah-simbah duduk. Karena lama mungkin menunggu bis, akhirnya dia kencing di dalam bis. Kencing, akhirnya yang di sampingnya marah-marah. Mbah, aku nggawa kain ihram cuma satu, kena najis. Ya, maka monggo dibawalah ya 2 helai untuk bawah, 1 untuk atas. Nah Bapak Ibu, dalam pelaksanaan umroh ataupun haji tentu ya syaratnya yang pertama harus suci. Lanjut Pak. Nah, yang pertama rukun umroh itu ihram Bapak Ibu. Jadi ihram itu ya memulai berpakaian ihram dengan niat untuk umroh. Labbaik Allahumma umratan. Lanjut Pak, coba. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini niat umrohnya begini. Jadi jenengan sampai di Mekah di King Abdul Aziz dalam kondisi sudah berpakaian ihram. Nah, niatnya bisa di atas pesawat, bisa ketika jenengan mendarat di King Abdul Aziz. Niatnya ini, labbaik Allahumma umratan. Coba sarang-sarang. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitu umratan wa ahramtu biha. Lalu, monggo. Nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bisa tambah. Atau niat bersyarat bagi Bapak Ibu yang merasa lemah, lansia. Aku ini kalau jaga-jaga, ya. Niatnya itu syarat ini namanya menjaga. Jangan-jangan nanti ketika saya niat ini kan harus memenuhi larangan ihram. Syarat labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun labbaik Allahumma pamahilli haitsu habasani. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku akan bertahalul di tempat aku terhalang. Nah ini Bu simbah-simbah perlu dibaca ini, ya. Jadi nanti misalnya larangan ihram itu apa? Pertama bagi laki-laki tidak boleh berpakaian selain 2 helai kain. Tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai sarung, tidak boleh menutupi kepala, ya, pakai pecis ini nggak boleh. Termasuk kain ihram ditutupkan, misalnya panas kan, tutupkan tidak boleh. Tapi kalau pakai payung boleh, karena itu tidak melekat di atas kepala, ya. Bagi laki-laki. Kemudian bagi ibu-ibu pakaian ihramnya itu semua badannya harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan.
Ya. Jadi ibu-ibu semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian tidak boleh pakai wangi-wangian, minyak wangi misalnya. Ketika jenengan sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu tidak boleh lagi memakai minyak wangi. Kalau mau pakai sebelum niat, sebelum niat boleh. Tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, tidak boleh. Ya, kalau mau potong sebelum niat, boleh. Tapi kalau sudah niat, jenengan kena larangannya. Ya. Nah, ini larangan-larangannya. Ya. Nih, lanjut coba. Kemudian rukun dari tawaf itu kan mubeng Ka'bah, nggih. Mubeng Ka'bah itu harus syaratnya suci. Jadi syaratnya itu harus suci dari hadas dan najis. Misalnya dengan tawaf mubeng Ka'bah dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, hitung aja harus 7 kali. Ketika batal ya harus bersuci, ya harus bersuci. Cuma yang menjadi kendala itu kan ketika harus berwudu lagi, apalagi bagi simbah-simbah. Simbah-simbah ini kan abot keluar dari tempat tawaf itu, apalagi kalau sudah penuh berat. Nah, ini bagi lansia dibolehkan untuk bertayamum, ya. Nah, ini kan, ya. Adapun tayamum bagi lansia yang khawatir menggunakan air karena dapat menambah bahaya terhadap tulang dan kulitnya pada musim dingin dan musim panas, maka jumhur ulama membolehkan tayamum. Ya, boleh saja. Jadi kalau berwudu kan pakai air, nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholat. Wahai orang yang beriman, ketika kamu hendak sholat. Jadi kalau jenengan mau sholat ya harus wudu. Batal tidak batal menurut ayat ini harus berwudu. Sunnahnya berwudu. Tapi Nabi pernah menggabung beberapa sholat tidak berwudu dengan satu wudu karena beliau tidak batal. Ya. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan jika kamu hendak sembahyang. Artinya ada ulama yang menafsirkan ya kalau mau sholat ya harus wudu dong. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh wajahmu dan tanganmu sampai siku. Hati-hati siku, nggih. Siku di sini. Jadi dilebihkan. Jadi ini harus dicopot. Kalau pakai ini harus benar-benar. Ini harus sampai siku. Bahkan disunahkan, dianjurkan lebih sempurna. Ya. Jadi wajah tangan harus dibasuh. Artinya air harus mengalir. Ambil air, alirkan ke wajah. Ambil air, alirkan. Ya. Itu namanya membasuh. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjilukum ilal ka'bain. Dan usap kepalamu dan kakimu sampai 2 mata kaki. Jadi kalau kepala itu diusap perintahnya. Air jangan dibasahi tangan, diusap saja. Termasuk kaki. Kaki juga hukumnya diusap. Kok tidak dibasuh? Kenapa? Padahal biasanya kan yang paling kotor itu adanya di kaki kan? Kaki. Tapi Allah tidak menggunakan kata-kata membasuh, tapi mengusap. Ada ulama yang menafsirkan ya, artinya kula panjenengan harus ikhtiyat, hati-hati. Jangan berlebihan menggunakan air ketika berwudu. Ya, karena kelebihan kita itu biasanya kan air boros di kaki.
ya kan? Maka sunnahnya itu kula panjenengan ya mengusap saja. Ya. Nah, itu monggo. Artinya pada saat wudhu panjenengan harus hemat air. Tapi ketika panjenengan tidak mendapatkan air, maka boleh bertayamum. Simbah-simbah misalnya batal ketika tawaf, ya sudah ambil tayamum, ya. Silahkan tayamum, boleh. Lanjut coba. Nah ini yang membatalkan wudhu. Nah ini ya, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Nah ini batal, kentut, misalnya berak, batal. Ya. Yang kedua, tidur yang nyenyak hingga menghilangkan akal dapat membatalkan wudhu. Sholat Jumat misalnya, mendengarkan khutbah, kok jenengan kok tertidur, ya kan? Tidurnya nyenyak sampai ngorok, batal. Biasanya kan tidur yang paling pena itu ketika khutbah kan. Ketika khutbah kita mendengarkan kepena. Ya. Hati-hati di sini tidur yang nyenyak. Ini. Kalau ulama mengatakan kalau sampai berubah, jadi ketika duduk itu kok oleng. Nah berarti ada angin yang bisa keluar. Apalagi sampai berbaring, ya kan? Sampai berbaring itu bisa tidur. Hilang akal, tidak bisa mengingat sesuatu. Nah ini batal. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita bukan mahram. Nah ini yang sulit dihindari itu ini kalau pas tawaf. Laki-laki perempuan kan susah jenengan, ya. Makanya para ulama ya ketika di sana itu dibolehkan, ya, menganut mazhab yang lain yang tidak membatalkan panjenengan ketika tawaf. Sing penting niat panjenengan ketika tawaf itu lillahi ta'ala, bukan ingin melakukan rofas. Dulu pernah Pak nyun sewu, saya diceritain oleh orang Arab. Pak Edi dulu ada seorang pemuda ketika tawaf itu rupanya dia tidak niat tawaf, tapi hanya ingin melampiaskan nafsunya. Jadi ketika ada perempuan yang cantik-cantik dia dekati, ya, akan rapat sekali. Kan kalau pas tawaf itu bisa begini jalannya, ya, saking padatnya. Nah pemuda ini kan dilihat dari kamera, kok niatnya beda dengan yang lain. Akhirnya keluar dari Ka'bah itu, lingkaran Ka'bah, ditangkap polisi. Tangkap polisi, diperiksa kemaluannya. Ternyata ada air mani. Jadi dia tawaf itu bukan niat untuk lillahi ta'ala. Niatnya bukan itu. Ingin melampiaskan nafsunya. Akhirnya apa? Dipotong kemaluannya tanpa sidang pengadilan. Jadi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang ketahuan di sekitar Ka'bah itu tanpa sidang pengadilan. Ya, hati-hati di sana banyak kamera. Ada 500 kamera di situ. Nih, niatnya lanjut Pak, apa lagi? Jamaah takdim tadi sudah ya, boleh. Ya. Sudah, boleh, ya. Nah, sholat di hotel di tanah haram. Begini Bapak Ibu, Nabi mengatakan bahwa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali dibandingkan sholat yang lain. Itu semua ulama sepakat. Itu adalah memang sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Pertanyaannya, bagi Bapak Ibu ini kan nanti tinggalnya itu disisah
Sisah itu jaraknya sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram. Kalau Bapak Ibu mampu silahkan tiap sholat ke Masjidil Haram. Ya, kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia, tidak usah memaksakan diri untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Walaupun ada bis 24 jam sholawat, ya, Bapak Ibu sholat saja di hotel maupun di masjid sekitar itu. Para ulama ada yang mengatakan itu sama dengan di Masjidil Haram karena masih berada di tanah haram. Itu ada ulama yang mengatakan pahalanya sama, ya. Cuma itu terjadi khilaf. Ya, memang ada khilaf. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa capek, ya sudah sholat saja di masjid yang terdekat di dekat hotel itu. Ya, lanjut. Sholat arba'in 40 waktu di Madinah. Ya, pemerintah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat arba'in di Madinah. Tapi itu hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, kalau kurang jamaah bisa protes. Makanya di sini Pak, ada namanya bayan tarhil. Lanjut Pak. Mati. Lanjut. Lanjut saja. Nah, lanjut coba. Nah, Bapak Ibu, biasanya ketua kloter itu ketika datang di Madinah dia harus tanda tangan. Misalnya jenengan datang waktu asar, mestinya maghrib sudah bisa ke masjid kan? Tapi ketua kloter kalau bisa jangan tanda tangan itu, kecuali kalau bisa ya subuh. Awalu sholat al-fajar, sholat pertama dihitung mulai sholat fajar. Karena boleh jadi satu kloter itu ada 8 rombongan toh, ada 8 bis. Saya pernah itu 7 bis datangnya tepat waktu. 7 bis datang di Madinah itu jam asar, jam 16. Tapi satu bis datangnya tengah malam Pak. Ya, karena setiap 10 kilo dia macet. Air karburatornya panas. Jadi berhenti. Nah, yang lain sudah arba'in, sudah sholat di Masjid Nabawi, dia baru tengah malam baru sampai hotel. Ya. Kalau ketua kloter tanda tangan, bayan tarhilnya itu sholat isya saja, itu bisa dimarahi oleh jamaah. Walaupun hukumnya sunat, tapi jamaah itu kepingin melaksanakan arba'in. Maka tanda tangannya ketua kloter biasanya didampingi oleh pembimbing ibadah. Iki awal sholatnya sholat apa? Ya negosiasi dengan orang Arab. Ya nego. Nah, kalau bisa ya sholatnya subuh, awal sholatnya al-fajar gitu kan, sholat fajar. Nah itu aman jamaah. Jadi dihitungnya itu pemerintah memberi waktu jenengan 8,5 hari. Tapi kalau simbah-simbah nggak kuat sholat terus ya nggak apa-apa. Ya itu hanya hukumnya sunnah. Ya. Saya pernah mendampingi jamaah 2016. Saya pembimbing ibadah. 3 hari baru sampai Madinah. Simbah ini kepingin pulang. Baru 3 hari. Akhirnya jamaah lain sholat arba'in, simbah ini orang gelem sholat di masjid. Akhirnya saya jadi pengawalnya, ya. Saya ikuti beliau ini kemana, muter dia hotel itu, mau keluar dia. Tapi untung saya kawal. Saya kawal sampai dia marah, Pak. Saya tahu jenengan tuh polisi, saya tahu jenengan tuh petugas, pulang aja Bapak itu. Terus saya tanya, Mbah, kepingin mulih nopo Mbah? Mas, aku ini kelingan sapiku.
Tiap hari aku itu mangani sapi. Aku baru 3 hari ini kelingan sapi. Maka Bapak Ibu, monggo ketika jenengan sudah memantapkan niat untuk haji, monggo lillahi ta'ala. Keluarga pamit, harta pekerjaan tinggalkan. Pokoknya lillah, menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saja Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji yang sudah menyampaikan materinya. Ini Bapak Ibu seluruh waktu kita tinggal 5 menit. Tapi meskipun tinggal 5 menit, kalau ada satu pertanyaan saja kami persilahkan. Tapi kalau sampun paham sedaya, ya alhamdulillah. Niki kan Pak Edi, karena materinya untuk lansia, sementara jamaah yang rabu hari ini belum ada yang lansia ini. Tapi paling tidak ngaten Bu, bagi saya yang bukan calon jamaah haji, satu materi yang selalu saya catat dengan tinta tebal tadi adalah orang paling bahagia adalah ketika hidup di Yogyakarta. Gitu. Nah, makanya beliau ini gelem bali ning Kalimantan. Ya. Karena tadi prinsipnya memang orang yang hidup yang di Yogyakarta ini sangat bahagia. Pak, nanti jamaah pas pulang ngambil itu perlu seragam batik dari Pemkot. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, demikian materi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Sebelum kami tutup sesi kedua ini, ada pengumuman bahwa Bapak Ibu nanti ketika mau mundur diminta untuk mampir di meja depan karena ada paket dari Pemkot berupa batik. Itu semakin niki kunci ini 3S, sabar, sabar, sabar. Terus mboten sang rebutan, makai keduman sedaya. Marilah sesi kedua ini kita akhiri, kita tutup. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam menghantarkan acara kedua ini. Mari sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.